Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini saya akan mencoba membahas tentang soal ujian akhir semester saya, mata kuliah basis data lanjut ya. Di sini ada 20 soal yang harus saya bahas dan saya rangkum untuk saya lebih tepatnya mencoba menjelaskan untuk eh, memamerkan pengetahuan saya, bukan memamerkan sih, emang untuk mengetes pengetahuan saya tentang mata kuliah ini. Jadi ini adalah mata kuliah basis data lanjut. Kita menggunakan software MongoDB ya. Dan di sini kan ada 20 soal nih. Mungkin saya akan mulai dari awal dulu ya. Cuman sebelum itu perkenalkan, nama saya Deva ya. Tentu saya tentu saja jenis kelamin saya ini laki-laki ya, nggak mungkin perempuan. Karena kalian lihat sendiri bahwa saya ini laki-laki di kameranya. Oke, tentunya kita pakai database dengan ini, nama ini, lalu collectionnya harus mahasiswa. Nah, di sini saya sebenarnya udah membuat, tinggal membahas saja ya. Oke, kita mulai dulu dari soal yang pertama. Ya. Untuk soal yang pertama, kita suruh masukkan 10 data. Ini, 10 data ini ya. Dan saya memutuskan untuk menginsert kolom nama sampai nilai saja. Nomornya nggak usah saya insert ya. Dan ini outputnya ya. Ini outputnya dan ini inputnya, sintaksnya saya coba. Jadi kita menggunakan function insert many ya. Karena ini insert many, tentunya dalam argumennya harus ada array ya. Dalam array ini kalian bisa masukkan berapa objek yang kalian mau deh. Sini kebetulan kita disuruh untuk memasukkan 10 objek. Ini bisa dilihat dari sini 10 objek. Cuman kok awalnya dari 0 karena ya hitungannya mungkin kalau array itu indeks ya. Kalau array itu hitungannya indeks dimulai dari 0. Jadi 0 sampai 9 nih hitungannya 10 objek. Begitu guys. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini kita langsung saja ya. Tunjukkan perintah untuk menampilkan data keseluruhan. Ada 10 data serta ID-nya. Ya, ini menampilkan semua field lah. Ya. Tadi. Nah, ini. DB mahasiswa find. Collectionnya mahasiswa kita panggil function find. Ya. Sebenarnya bisa kalian pakai find many. Ya. Find many. Kalau find one kan cuma menampilkan satu data aja. Kalau find ini ya hitungannya cuma mempersingkat sintaks saja sih. Cuman tetap hasilnya sama seperti find many. Jadi ditampilkan 10 objek ya. Kalau kita mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 objek. Oke. Lalu nomor 3. Tunjukkan perintah untuk menampilkan data berdasarkan nama dan ID. Oke, berdasarkan nama dan ID-nya. Di sini udah kelihatan bahwa kita disuruh menampilkan hanya field nama dan field ID. Dan harus tampil 10 nama nih. Di sini saya udah buat ya. Nah, sini. DB mahasiswa find dan dalam function find ini ada 2 argumen atau 2 parameter kalian bisa sebutnya ya. Untuk argumen pertama, ini artinya kita akan memilih semua dokumen. Pokoknya cari semua dokumen yang memenuhi kriteria ini. Kok mencari sih? Lebih ke menampilkan. Ya, menampilkan seluruh dokumen dengan filter ini. Filternya, saya akan menjelaskan argumen kedua ini kita mengaktifkan hanya field nama. Ya. Secara default, kalau ininya kosong, maka akan menampilkan semua field kayak begini ya. Kalau ininya kosong ya jatuhnya kayak manggil find doang gitu tanpa mengisi dua argumen ini. Cuman kalau kita isi di parameter kedua dengan kayak begini ya, artinya kita mengaktifkan kolom nama saja dan yang lainnya jadi nol.
secara default gitu. Dan karena ini untuk menampilkan nama dan ID itu secara default itu nilainya udah 1 ya. Jadi kita nggak perlu atur ID sama dengan .21 itu nggak perlu. Karena kalian kalau bisa mau nambahin field lain ya di dalamnya ini, argumen ini, di dalam argumen ini. Jadi nama .21, field apa kalian pilih. Kalian bisa 1, 0. Kalau 1 itu artinya diaktifkan, kalau 0 kalian matikan. Begitu. Kita lanjut dulu. Nah, udah nomor 3 ya tadi. Lalu kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 sini, tujukan perintah untuk menampilkan data nama, prodi, dan nilai. Dan berdasarkan nilai terbesar menuju terkecil. Ingat, kalau terbesar menuju terkecil ini namanya istilahnya descending. Dan kita menampilkan field-field ini aja. Nama, prodi, dan nilai. Oke. Seperti cara yang saya kasih tahu tadi ya. Caranya seperti ini. Jadi di mahasiswa find untuk argumen pertama kita kosongkan saja. Ini artinya kita milih semua dokumen nih. Karena kalau langsung kalian isi kayak gini, dianggapnya ini kayak argumen pertama. Makanya kita harus isi kosong. Kita menampilkan nama, prodi, dan nilai. Nah ini ID kan secara default itu nilainya 1. Karena kita cuma menampilkan 3 field ini aja, ya ID-nya otomatis harus kita matikan. Lalu kita urutkan secara descending. Descending itu dari yang terbesar ke yang terkecil. Caranya kalau descending, kita panggil function sort, dan di dalamnya kita isi argumennya, kita pilih berdasarkan field nilai, karena tadi mintanya adalah berdasarkan nilai terbesar menuju terkecil, nilai yang secara descending. Maka akan ditampilkan dulu yang nilainya paling besar siapa nih. Ini outputnya seperti ini, yang nilainya 100, 100, 90, 90, 80, 80, 70, 70, 60, 60. Masing-masing ada 2 ya. 100 sampai 60 itu masing-masing ada 2. Begitu. Oke, kita lanjut langsung aja ya. Nomor 5. Tujukan perintah untuk menampilkan 5 data dari atas. 5 data dari atas. Jadi kalau 5 data dari atas, ini kalian harusnya tahu ya. Yang ditampilkan tuh nomor 1 sampai nomor 5. Karena ini 5 objek udah. Kehitungnya udah 5 objek ini. Berarti nama saya sampai Nizea. Caranya gimana? Ini. Sama seperti tadi ya. Karena ketentuannya tetap field nama, prodi, dan nilai yang ditampilkan ya, tetap sama kayak tadi. Bedanya kita nggak memanggil function sort, tapi kita memanggil yang namanya function limit dengan argumen 5 ya. Kita melimit data yang ditampilkan itu cuma 5 saja, karena secara default data ini ditampilkannya itu dari atas. Udah, limit ini solusi yang cocok. Oke. Lalu nomor 6. Tunjukkan perintah untuk menampilkan 4 data dari bawah. 4 data dari bawah. Nah, ini. Ketentuannya tetap sama fine-nya. Ya. Cuman kita panggil function skip dan function limit. Sebenarnya function limit ini nggak perlu ya. Tadi saya juga udah coba-coba juga. Kalian cukup panggil function skip 6. Artinya apa skip 6 ini? Artinya kita akan melewati 6 objek yang ada di dalam collection itu tadi. Berarti berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nama saya sampai Amelia akan dilewati dan hanya akan menampilkan Aska, Dimas, Fitri, dan Sari. Apakah betul? Aska, Dimas, Fitri, dan Sari. Jadi betul ya. Kalian nggak usah pakai limit pun hasilnya harusnya seperti ini ya. Tadi saya juga udah coba.
Oke, nomor yang selanjutnya, kita sampai mana tadi? Ya, nomor 6 ya. Kita lanjut ke nomor 7. Nah, ini agak tricky dan agak menjebak sebenarnya. Kita menampilkan 5 data terbawah, bukan dari bawah. Kalau dari bawah, ini berarti ini. 6 sampai 10. Cuman ini kuncinya, terbawah. Dan maksudnya terbawah ini berdasarkan nilai urut dari yang terbesar ke yang terkecil. Berarti field nilai harus kita sort secara descending. Gitu. Gimana sih maksudnya? Ini sama ya nilai V-nya. Kita panggil function sort dan function skip. Ya. Meskipun kalian balik ini, skip duluan terus sort, hasilnya akan tetap seperti ini, saya jamin. Gak percaya coba sendiri. Gitu. Sort ini pasti akan lebih diutamakan daripada skip. Gitu. Karena sifatnya keseluruhan kalau sort ini. Karena kita sortnya secara descending, ya, maka yang ditampilkan dulu harusnya itu yang nilai tadi yang kita tahu nilai terbesarnya adalah 100 ya. 100, 100, 90, 90, 80, 80 kayak begitu ya. Cuman kita di sini skip 5 data. Kita lewati 5 data yang terbesar itu tadi. Gitu. Jadinya yang tampil adalah ini. Tuh, 80, 70, 70, 60, 60. Nggak percaya? Kalau kita hitung tadi ya, masing-masing anak atau masing-masing nilai, kalau kita lihat polanya, pasti tiap nilai itu ada 2 objek gitu. Tiap nilai ada 2 objek. Misalnya nilai saya itu 100, pasti ada satu orang lagi tuh yang 100. Udah dua orang ini. Nanti nilainya 90, pasti ada 2 orang yang 90. Nilainya 80, pasti ada 2 orang yang 80 gitu. Dan ya kalau kita skip 5, ya hitungannya yang di skip adalah sama 100, 100, 90, 90, 80 gitu. Dan startnya ada 80. Nih, kelihatan 80-nya cuma 1. Begitu. Cukup panjang ya. Cuman kita lanjut aja. Oke, lanjut ke nomor 8 ya. Tunjukkan perintah untuk menampilkan urutan nama dan angkatan. Nah, kalau tadi kan nama, prodi, dan nilai. Ini nama dan angkatan saja. Dan kita sort ya, angkatannya secara ascending. A sampai Z. Kalau terkecil ke terbesar itu namanya ascending. Nah ini. DB mahasiswa find, kita isi argumen keduanya. Ya, argumen pertama tetap ya. Argumen keduanya kita aktifkan hanya nama dan angkatan saja. ID-nya tentunya mati karena kita nggak menampilkan ID disuruhnya tadi. Lalu kita sort ya, sort dengan argumen angkatan yang secara ascending, angkatan secara ascending. Jadi angkatan paling lama ke paling baru. Jadi ini angkatan 2018 sampai 2022. Saya 2022. Sebenarnya saya bukan angkatan 2022 ya, cuman di sini disuruhnya 2022. Udahlah. Oke. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 9. Tunjukkan perintah untuk menampilkan prodinya saja. Nah, ini, ya, menampilkan prodinya saja. Berarti 3 jenis prodi yang tampilkannya. Nilai unik, nggak ada duplikat. Kalau kita pakai find, pasti ada duplikat. Kan kalian lihat tuh, yang TI ada berapa ini, TI ada berapa, SK ada berapa, dipakai ada berapa. Cuman kalau kita menampilkan value-nya saja dari yang dari field prodi, ini kita akan menggunakan function distinct. Distinct dengan argumen prodi yang dipilih kita field prodi. Jadi ini akan mengakses field prodi. Oh, nilainya apa aja nih? Udah di outputnya ini dalam array. Oh, ternyata nilainya ada di KV, SK, TI. Itu nilai 3 kan ini. Udah. Contohnya nih, kita lebih cepat.
tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang umurnya kurang dari sama dengan 21 ya. Dan di sort ya, berdasarkan umur. Kita sortnya ini argumennya pakai umur ya, pakai field umur secara ascending. Oke. Secara ascending ini kita akan menampilkan semua dokumen. Nah, kalau tadi kan kita punya dua argumen tuh ya, cuman karena ini menampilkan semua field ya, menampilkan semua field, beda sama ini ya, argumen kedua ya nggak usah diisi, kita cuma isi argumen pertama. Argumen pertama itu yang field apa aja dan yang value-nya kayak gimana yang mau ditampilkan gitu. Jadi di sini saya ingin menampilkan yang umurnya less than equal, kurang dari sama dengan, itu bahasa Inggrisnya less than equal, makanya disingkat LDE ya. Less than equal, kurang dari sama dengan 21. Dan kita sort yang umurnya secara ascending. Oke. Jadi karena yang kurang dari 21 itu, kita lihat dulu ya, ini kita paling kecil nih 20, harusnya 20 ini masuk di sini, ini benar 20 masuk sini, baru nanti 21 urut ya, berdasarkan umur secara ascending, 20 21 ya. Karena ini less than equal, tentunya 21 ikut. Beda kalau less than, 21 nya harusnya nggak ikut. Oke, kita beralih ke soal selanjutnya. Nah, ini cukup sama, cuman beda comparison query aja. Comparison query-nya kita pakai yang lebih besar sama dengan 22 ya. Lebih besar sama dengan 22 berarti dua-duanya ikut ya. Bahasa Inggrisnya lebih besar dari sama dengan itu adalah greater than equal, harusnya GTE. Kalau benar ya GTE, sama seperti tadi, bedanya cuma di comparison query aja. Oke, nih 22, 22, 23, 23 ada 4 objek, 4 ya, 1, 2, 3, 4 ya, 4. Lalu nomor 12 panjang ya. Tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang seumuran denganmu, dengan saya. Umur saya sekarang berapa nih? Belum kita apa-apakan kan tadi? Ini berarti 20 ya. Berarti ini mahasiswa fine, kita isi argumen pertamanya, kita pilih yang umurnya 20, field umur yang nilainya 20. Pokoknya menampilkan ini ya, menampilkan semua orang yang umurnya 20. Nah, saya juga bukan umur 20 ya. Udahlah, gak apa-apa, lebih mudah, bagus. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Tunjukkan dua perintah. Ini kita nomor 13 ya. Tunjukkan dua perintah secara langsung ya. Secara langsung berarti harus dieksekusi secara langsung kodenya ya. Untuk mengedit umurmu menjadi 25. Mengedit berarti mengupdate ya. Dan menghapus satu data, delete one maksudnya, yang bernama Sari. Oke. Di sini saya akan menggunakan bulk write. Bulk write ini sesuai namanya ya, bulk write. Bulk itu artinya secara bersamaan. Jadi kita tulis secara bersamaan gitu. Dan karena namanya bulk ya, kalau namanya bulk itu pasti pakai array. Karena sifatnya kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya plural. Kan ada singular, kalau singular itu cuma satu objek aja, kalau plural itu lebih dari satu objek gitu. Nah, kita akan mengeksekusi dua function di dalam function bulk write ini. Di dalam function bulk write ini kalian bisa memanggil function-function kayak insert one, insert many, update one, update many, delete one, delete many, itu bisa ya. Dan ini hitungannya ini satu argumen dalam array, satu indeks ya. Ini satu indeks juga. Dalam satu indeks kalian bisa mengeksekusi satu function
Bisa begitu ya. Nah, di sini karena kita ingin mana tadi? Mengedit umur kita menjadi 25 dan menghapus satu data yang namanya Sari. Ya, berarti kita cari nama. Ini filternya saya berdasarkan nama. Berarti nanti akan dicari tuh. Yang dokumen yang namanya Deva ini mana? Kalau udah ketemu, bakal diupdate. Update field umurnya menjadi 25. Berapapun nilai umur saya, pasti akan jadi 25. Mau itu 35, 40. Ya, saya nggak setua itu sih. Ya, pokoknya berapapun nilainya akan jadi 25. Lalu untuk function kedua yang dieksekusi adalah delete one. Delete one itu mana yang di delete? Ini, pokoknya akan mencari dokumen dengan value dari field nama Sari. Ya. Pokoknya yang namanya Sari itu bakal dicari. Nah, outputnya kayak gini nih. Ini buat perintah update match count. Oh, ternyata ketemu satu dokumen namanya Deva. Udah, saya ganti tuh. Jadi modified countnya jadi 1. Terus delete one. Oh, ketemu nih satu data yang namanya Sari. Udah, deleted countnya jadi 1. Lumayan panjang ya. Oke. Kita lanjut dulu ya. Lalu lanjut ke nomor 14. Tunjukkan perintah untuk mengupdate beberapa data yang berumur 23 menjadi seperti umurmu. Itu 25. Umur saya sekarang 25, tambah tua. Nggak tahu, tiba-tiba nambah 5 tahun ini ada apa gitu. Mengupdate beberapa data. Berarti ini pakai update many. Harusnya begitu ya. Nah, ini dia. Benar, update many kan. Dan update many ini ada 2 argumen atau 2 parameter bisa diisi ya. Parameter pertama ini kayak filternya, mencari data mana yang mau diubah. Gitu. Saya mau mengubah data yang umurnya 23 gitu. Nah, nanti di argumen kedua kita isi tuh. Oh, ini nanti yang umurnya 23 mau diubah jadi berapa? Nah, kita isinya pakai $set ini dan dalamnya ini pakai kurung kurawa. Pokoknya jadi 25. Dan di sini outputnya adalah oh ternyata ditemukan nih 2 data yang umurnya 23. Udah nih diubah. Jadinya modifiedkannya 2. Begitu. Oke. Lalu lanjut nomor 15. Tunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang hanya seumuran denganmu. Ya, kita ingat-ingat dulu. Tadi umur saya itu awalnya 20. Tiba-tiba dirubah jadi 25. Jadi filter find-nya bisa pakai find many. Ini berdasarkan umur 25. Harusnya begitu ya. Nah, benar. DB mahasiswa find. Ini buat mempersingkat sintaks saja. Bisa find many sih sebenarnya. DB mahasiswa find dengan mau apa nih yang mau dicari gitu. Pokoknya cari yang umurnya 25. Karena umur saya 25. Udah, berarti ada 3 objek. Karena tadi yang kerubah jadi 25 itu ternyata 2 objek. Jadi kalau ditambahkan, saya kan 25 sendiri tuh. Tua sendiri saya. Tiba-tiba ada 2 orang yang ikut tua kayak saya. Ya udah jadi 3 orang gitu. Nah, udah. Lanjut. Kita ke nomor 16. Tenang, masih ada 4 ternyata. Tunjukkan perintah untuk memasukkan satu data dan mengupdate satu data dengan perintah bold right. Ya, sebenarnya saya udah pakai di awal tadi ya. Harus masukkan data ke 10. Loh, kok data ke 10? Kan ini 10 data. Ya, ingat, kalau kalian flashback ya, kalian nomor 13 nih. Menghapus satu data. Kan jadinya 9 tuh. Ya, dah, ini berarti benar, nggak ada yang salah sebenarnya. Masukkan data ke 10 dengan nama bla bla bla, nama Zen, bla, nama dosen saya, nama Bapak jadi umur 24. Gokil. Maaf.
Nah, lalu juga mengupdate nilainya Fitri menjadi 95. Oke. Jadi kalau kita menggunakan bulk write, seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa mengeksekusi beberapa function di sini. Ya. Function pertama, karena kita disuruh menambahkan satu data untungnya ya. Kita insert one berupa dokumen. Ya. Dokumen value-nya apa saja nih? Ini nih. Ini ya ini, gitu. Sesuai yang diminta tadi tuh. Nama Zen, jenis kelamin laki-laki, umur 24 dan seterusnya. Sorry saya batuk. Lalu untuk function kedua yang dieksekusi adalah update one. Nah, update one ini kita filter dulu. Data mana nih yang mau diupdate nih? Pokoknya data yang namanya Fitri gitu. Update-nya apa? Update field nilainya jadi 95 berapapun itu. Udah. Jadinya ini outputnya adalah inserted count-nya 1, artinya data yang ditambahkan ini berupa satu dokumen, berarti satu dokumen ditambahkan. Lalu match count-nya, oh ternyata ditemukan nih dokumen yang namanya Fitri 1. Udah, saya ubah jadi modified count-nya 1 gitu ya, singkat ya. Yang nomor 17, tunjukkan perintah untuk menghapus satu data dan mengupdate satu data dengan perintah bulk write. Jadi kita delete one dan update one. Yang kita delete adalah nama Dimas dan update nilai Sari menjadi 95. Nah, hati-hati. Sebenarnya dari tadi udah saya baca sebenarnya dari awal ya. Kok ini update nilai Sari? Padahal ini berkontradiksi sama soal nomor 13. Kita udah menghapus data yang namanya Sari. Gitu. Ya otomatis nggak bisa dong. Cuman karena ini soal saya disuruhnya seperti ini, ya udah saya tetap lakukan. Dan ini hasilnya kayak begini. Nah, kita disuruh menghapus satu data yang namanya Dimas. Ya, satu data yang namanya Dimas. Lalu kita update ya data yang namanya Sari. Pokoknya kalau ketemu update field nilainya berapapun itu jadi 95. Ternyata match count-nya 0. Gak ada nih yang dokumen yang namanya Sari. Jadi ya modified count-nya ya tetap 0. Nah, kalau deleted count-nya ternyata ditemukan satu data yang cocok sama filter ini, Dimas. Oh, ternyata ada satu dokumen yang namanya Dimas nih. Oh, ya udah, saya delete. Jadi deleted count-nya 1. Begitu. Ya. Oke. Kita lanjut ke nomor 18 ya. Sedikit lagi akan selesai. Tunjukkan perintah untuk mengupdate beberapa data. Jadi ini update many, di mana semua data yang nilainya 60 dirubah jadi 70. Cukup simpel. Udah dipraktekkan sebenarnya. Kita pakai update many. DB mahasiswa update many. Ya, karena kita melakukan update lebih dari satu data. Gitu. Nah, argumen pertama kita pilih dulu. Data mana yang mau kita update? Pokoknya data yang punya field nilai 60, ubah nilainya jadi 70 begitu. Dan ternyata ditemukan dua data ke dokumen. Udah nih, ada dua dokumen yang nilainya 60, saya rubah jadi 70. Jadi udah dirubah nih, modified count-nya bertambah jadi 2. Oke. Nomor 19. Tunjukkan perintah untuk mereplace satu data namamu, lalu ditambahi satu kolom keterangan sebagai nilai terbaik. Nah, sebenarnya tadi juga saya agak kebingungan untuk memahami maksud soal ini. Cuman setelah saya bertanya ke dosen saya, ternyata niatnya ini cuma menambahi satu kolom keterangan, dan dalam kolom keterangan ini, dalam field keterangan ini, nilai atau value-nya itu harus berupa ini, nilai terbaik.
string. Oke. Cuma di sini kita harus menggunakan sintaks replace, perintah replace. Ya, seperti yang kita tahu, replace kan namanya mengganti atau menumpuk. Bisa juga diartikan sebagai menumpuk. Ya. Jadi ya ini saya coba lakukannya dengan function replace. Nah, kalau replace one, namanya replace, harusnya kalau diganti itu bakal ngikut sebagaimana formatnya. Misal saya mau mereplace data yang namanya Deva. Oke, replace-nya formatnya mau kayak gimana? Nah, saya karena niatnya cuma menambahkan satu kolom atau satu field, ya. Jadi harusnya yang lainnya, field lainnya nggak hilang. Nah, cuman kalau kalian nulisnya nama Deva, lalu keterangan nilai terbaik aja, yang tampilkan cuma field nama sama field keterangan. Yang lainnya hilang. Gitu. Namanya juga replace ya. Replace. Jadi ya saya tulis ulang aja sesuai data yang sebelumnya gitu. Cuman bedanya kita tambahin satu kolom, yaitu nilai terbaik. Begitu ya. Udah, ini outputnya ya, match count, modified countnya 1 karena berhasil mereplace ya. Temukan satu dokumen yang namanya Deva, lalu udah diganti menjadi ini gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya saya coba-coba aja tadi ya. Saya kira error soalnya ya. Nah, untuk soal terakhir kita akan menunjukkan perintah untuk menampilkan semua data yang prodi TI. Berarti semua mahasiswa yang prodinya TI gitu. Terus jangan lupa di sort atau diurutkan berdasarkan nilai terbesar menuju terkecil. Ini sedikit flashback aja. Kalau terbesar ke terkecil namanya adalah descending. Kalau terkecil ke yang terbesar itu namanya ascending. Begitu. Karena ini mintanya descending, tentunya kalau descending kan min 1. Kalau ascending itu 1. Begitu. Nah, ini nih. Di B mahasiswa find. Mau menampilkan yang mana? Nah, di argumen pertama kan kita isi aja. Saya mau menampilkan data yang field prodinya bernilai TI. Begitu. Jadi semuanya yang prodi TI harus ditampilkan. DKV nggak boleh masuk, SK nggak boleh masuk. Lalu jangan lupa di sort secara descending. Gitu. Berdasarkan apa? Berdasarkan nilai. Berdasarkan field nilai. Ini semua field ditampilkan nih. Soalnya ini nggak ada keterangan harus field mana gitu. Semua data. Kalau semua data itu artinya semua field itu. Kalau sepemahaman saya. Dan ini kita sort secara descending berdasarkan nilai. Ini jadinya. Nah, ini setelah kita ubah ini bertambah satu kolom, yaitu keterangan nilai terbaik. Ini tadi yang kita eksekusi perintah nomor 19 gitu. Nah, cuman yang 100 ada 2, kenapa kok saya duluan? Karena ya jawabannya ya karena data saya itu diinsert duluan tadi. Ini meskipun nilainya sama seperti saya, ini kan membaca ini ya, data mana yang paling tua ya. Jadi yang diutamakan ini data yang paling tua. Begitu. ID-nya aja duluan saya. Ini ID-nya udah ketinggalan. Begitu. Ini udah terusnya udah ya. Oke. Ini soal terakhir. Nah, itu soal terakhir. Nah, ini ketentuan penilaiannya kan ada membuat video nih. Jadi kurang lebih itu ya. Kurang lebih itu pembahasan tentang soal mata kuliah basis data lanjut. Lebih tepatnya soal ujian akhir semester ya. Sebenarnya cukup simpel ya untuk ujian akhir semester ini. Dan misalnya kalau saya ada kesalahan,
mungkin bisa dikoreksi di komen ya, beli koreksi di komen, kalian bisa pinpoint mana salahnya, dan saya juga sebenarnya masih belajar, jadi kalau misalnya ada salah-salah saya mohon maaf ya. Oke, kurang lebih itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.